Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Si Paling Football Manager, Si Paling FM ya. Sini gue akan memberikan tips dan triks dan tutorial supaya kalian bisa main FM Mobile 2024 supaya bisa sukses selalu. Oke, di episode kali ini gue akan membahas tentang para wonderkid di FM Mobile 2024. Khususnya kita mulai dari posisi goalkeeper ya, dari kiper. Nah, langsung aja gue udah nemuin beberapa pemain muda. Kriteria wonderkid ini adalah 20 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi usia 20 tahun ke bawah itu yang punya status yang istimewa, yang spesial dibandingkan pemain-pemain lainnya ya. Nah, di episode kali ini khusus wonderkidnya goalkeeper ya. Ini gue udah nemuin beberapa dengan varian harga yang murah meriah dengan kualitas bagus gitu ya. Kita pertama coba mulai dari Luka Podolski ya. Di sini sambil gue review statusnya, di usianya yang 18 tahun dia sudah punya kemampuan potensi yang cukup bagus ya di areal. Areal ini bagus buat kiper supaya dia bisa menjaga areanya ya, dia punya kesadaran areanya. Terus dan poin penting lainnya dia punya refleks itu 12 ini untuk kiper berusia 18 tahun ini bagus banget. Dia cuma butuh 3 poin lagi untuk bisa mencapai poin 15 ya, yang sudah angkanya sudah hijau. Nah, itu nggak butuh waktu lama. Kalau kita mainin dia rutin di tim inti gitu ya, atau main di mungkin 1-2 kali match di pertandingan cup gitu, atau sebagai pemain cadangan, dia akan bisa cepat tumbuhnya. Dan kita bisa dorong juga dia untuk ikut mentor bersama senior goalkeeper yang sudah bagus. Dan Luka Podolski ini harganya murah ya, cuman 130.000, gajinya cuma 4.900, jadi ini masih murah. Oke, next berikutnya Guillaume Restes. Nah, ini kiper juga usia 18 tahun, kewarganegaraan Prancis, klubnya di Toulouse FC. Nah, ini statusnya juga bagus banget, yang menonjol adalah refleksnya 14 ya. Ini sangat berbakat, dia cuma butuh 1 poin lagi untuk jadi 15 ya, untuk statusnya jadi hijau. Dan dia juga punya kecepatan pace, dia bisa lari cukup kencang ya, 14. Jadi misalkan kalau menghadapi counter attack gitu, dia bisa bagus nutupnya karena dia larinya kencang. Nah, mungkin kekurangannya nih, pemain ini mahal sekali di usianya 18 tahun. Dia harganya udah 8 juta dan gajinya 7.750. Harganya ini yang mungkin agak mahal, mungkin bisa ditebusnya, kalian bisa beli itu mungkin 16-20 ya. Jadi itu, tapi dia berbakat bagus gitu ya. Lalu yang saya temukan lagi juga Denis Simon. Nah, ini juga bagus, usianya baru 17 tahun, harganya 1,4 juta saja, gajinya hanya 6.500. Main untuk Stuttgart ya. Nah, di sini statusnya cukup balance ya, baik dari area teknik, mental ya, sampai fisiknya juga bagus, cukup balance. Nah, ini kalau rutin main nih akan tumbuh bareng semua statusnya, ini akan jadi kiper yang hebat sih gitu. Dan harganya juga tidak terlalu mahal ya, hanya 1,4 juta. Ini sangat recommended, mungkin gua akan beli ini nih, bagus nih Denis Simon ya. Lalu next, Kasper Tobias, usianya 20 tahun, harganya 5,75 juta, gajinya 1.300. Ini juga statusnya lumayan balance ya, cukup bagus. Mungkin kekurangannya hanya dia di usia 20 tapi tidak sebagus yang lain-lain gitu ya. Artinya dia setelah 3 tahun growth dari umur 17 tahun gitu, ternyata status seperti ini. Tapi artinya dia masih punya potensi juga sih untuk jadi kiper bagus. Dan atribut paling bagusnya di sini dia punya kicking 14 ya, jadi tendangannya bagus untuk goal kick gitu ya, dan leadershipnya bagus 14. Dia mungkin bisa jadi calon kapten tim ya dari sisi goalkeeper gitu, jadi ini cukup bagus juga. Harganya masih affordable ya, 5, lalu next berikutnya Jonas Urbik, 19 tahun, harga 3,1 juta, gaji 6.500 ya. Di sini bisa kita lihat statusnya cukup balance ya, bagus. Dia juga punya atribut unggulannya tuh kicking ya, goalkeeper, goal kicknya bisa bagus nanti ya. Dan ini cukup murah, dan ini
kalau dimainin terus jadi tim inti, dia akan berkembang jadi kiper yang bagus gitu ya. Lalu terakhir Faris Yusufu. Nah, ini memang tidak sebagus kiper-kiper yang sebelumnya gue tunjukin ya, tapi keunggulan di sini adalah sangat murah ya. Ini hanya 55.000 harganya dan gajinya hanya 1.200. Artinya kalau kita lagi ngelatih pakai tim-tim kecil gitu ya, pakai tim divisi 2 gitu, kalau lagi nggak pengen main pakai tim liga utama, kiper ini bisa jadi pilihan ya. Oke, nah viewnya supaya semakin lengkap akan gue tambahkan dengan bagaimana pertumbuhan mereka di musim kelima di tahun 2028. Jadi gue udah punya save game yang sudah maju di tahun 2028. Jadi gue tinggal bisa compare ya. Oke, langsung aja tunggu sebentar ya, kita proses. Oke guys, di sini gue udah bikin kolase fotonya nih ya, status dari Luka Podleh di tahun awal game di 2023 dengan Luka Podleh di musim kelima atau tahun 2028. Yang musim awal tuh yang atas, musim 2028 tuh yang bawah. Jadi bisa kita lihat pertumbuhan Luka Podleh ini bagus ya, arealnya bertumbuh seperti yang sudah kita duga, cukup pesat ya, dari 14 bisa jadi 18 di situ. Lalu handlingnya juga meningkat gitu ya, communicationnya juga bagus. Oke, terus harganya juga tidak tambah mahal secara signifikan ya, masih affordable banget, cuman 130.000. Yang lama di tahun kelima dia cuma 250.000 dengan gajinya juga cuma tetap 4.900. Jadi ini pilihan yang oke lah untuk jadi kiper cadangan, ataupun kalau kalian jadi tim pakai tim kecil bisa jadi tim inti. Ini termasuk bagus ya. Refleksnya juga 14 ya di tahun 2028, jadi sedikit lagi hijau, jadi ini tetap jadi pilihan yang oke ya. Oke, next Guillaume Retes ya, yang termasuk wonderkid di awal musim. Kita lihat di 2028 growthnya ternyata nggak terlalu bagus ya, malah mungkin ini jatuh nih dari aspek mentalnya ya. Kita lihat communicationnya sebelumnya 9, sekarang jadi 1. Yang bertumbuh refleks ya, yang awalnya 14 jadi 17. Leadershipnya juga jatuh banget dari 11 jadi 1. Pace-nya juga cuma nambah 1. Ini bisa dibilang mungkin race test ini tidak dikembangkan dengan baik ya oleh komputer gameplaynya ini ya, karena seharusnya dia punya potensi bagus tapi ternyata ngedrop banget gitu ya. Kalau leadership 1 itu mentalnya jelek banget, dia angin-anginan, dia nggak konsisten mainnya dan sering blunder. Jadi kiper dengan leadership 1 itu udahlah bahaya gitu. Sebenarnya cara untuk ningkatin leadershipnya dia bisa dimentorin sama kiper senior yang status leadershipnya bagus, jadi dia bisa ikut keangkat lagi, masih bisa dibenahi sih gitu. Dan harganya juga sekarang jadi mahal banget nih si Restes nih, awalnya 8 juta, 5 tahun kemudian 24 juta ya. Ya heran juga sih, emang sudah kita duga sebelumnya ya. Lalu next Dennis Seymour ya, dan ini pertumbuhannya bagus banget seperti sudah kita duga ya. Di tahun 2028 arealnya sudah hijau ya, udah 15, refleksnya juga tumbuh jadi 16, aggressionnya tetap 15, masih bagus. Terus statusnya yang hijau lagi, strength ya, dia semakin kuat 16 gitu. Bertumbuh bagus banget pemain ini. Di tahun 2028 dia dibeli Manchester City ya kalau menurut Universe Game FM Mobile 2024 gue gitu. Terus harganya naik cukup pesat ya, 19 juta dengan gaji 77.000. Tapi sebenarnya 19 juta ya masih reasonable lah dengan status kayak gini. Ini tinggal dipoles sedikit lagi bisa jadi kiper bagus banget ya. Kalau dia dijadiin tim inti di Manchester City, dia pasti bukan tim inti kan, cuman rotation ya. Jadi ya mungkin kalau dia jadi tim inti dia bisa tumbuh lebih cepat lagi, dan kalau didampingi dengan mentor yang tepat, goalkeeper yang senior dengan status atribut yang bagus, Dennis Seymour ini bisa tumbuh bagus. Oke, next Kasper Tobias. Nah ini bisa kita lihat growthnya bagus banget ini ya.
Kita lihat status 2028-nya, komunikasinya hijau, kickingnya hijau, refleksnya hijau ya kan, leadershipnya juga bagus, teamworknya juga bagus, harganya juga masih 5,25 juta dan gajinya juga cuman masih 4.700. Ini sangat affordable dan sangat recommended banget untuk bisa kita beli ya, bisa jadi kiper andalan lah. Ini cukup oke gitu, termasuk wonderkid yang berhasil berarti ya. Oke, next berikutnya Jonas Urbik ya. Di 2028 ini pertumbuhannya biasa saja ya, yang tumbuh hanya kicking sama strength ya. Tapi keunggulannya adalah harganya makin murah ya, tinggal 9.500, gajinya juga masih cuma 7.500. Mungkin ini karena dia masih main di Bundesliga 2, divisi 2, jadi pertumbuhannya nggak optimal. Kalau kalian beli pakai tim gede, kalian jadiin kiper cadangan, mainin pas cup, mainin pas ya backup aja gitu ya, terus dikasih mentoring kiper senior dengan status atribut bagus, gue yakin Jonas Urbik ini bisa growth lebih optimal lagi. Oke, next Faris Yusufu. Nah, seperti yang udah gue bilang, dia sebenarnya secara atribut status nggak terlalu ya, so-so lah, nggak bagus-bagus amat. Tapi ini pilihan yang bagus kalau kita lagi butuh kiper cadangan muda gitu ya, atau kita lagi pakai tim divisi 2 butuh kiper bagus muda cadangan affordable ya. Nah, ini harganya kan yang awal cuma 55.000, gaji 1.200. Nah, di tahun kelima juga harganya masih murah, 180.000, gajinya juga masih 1.500, dan pertumbuhannya cukup bagus ya. Di bagian mentalnya udah nggak ada lagi status merah. Kalau ini dimainin cukup sering, dilatih dengan pas, dikasih mentor senior goalkeeper dengan atribut bagus, dia bisa jadi kiper yang cukup oke ya. Bisa kalian pelihara juga, nanti kalau harga jualnya udah agak naik, jual aja buat nambahin finance kamu, itu juga bisa sih. Ini salah satu triks aja gitu. Oke, itu tadi review 6 orang wonderkid goalkeeper yang gue temukan. Sebenarnya goalkeeper yang muda-muda itu banyak banget. Ini yang sementara gue temuin aja. Nanti gue kalau nemuin yang bagus lagi, gue akan bikin video lagi tentang wonderkid goalkeeper. Dan di video-video berikutnya gue juga akan mereview dan menampilkan dan mereview wonderkid usia maksimal 20 tahun dari segala posisi. Ini mulai dari kiper, nanti ada back tengah, back kanan, back kiri, sayap kanan, sayap kiri, striker, gelandang dan sebagainya ya. Nanti pokoknya 11 posisi itu nanti akan gue review. Oke, sekian dari gue, terima kasih, sampai ketemu lagi.